Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Suami dibunuh dan dicor di bawah lantai musola. Pelaku adalah istri dan anak kandungnya sendiri. Namun sebelum kita masuk ke alur cerita selengkapnya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Ketegangan di sumber salak kini seperti kabut tebal yang menyelimuti segalanya, menyembunyikan tapi juga mengungkap jejak-jejak gelap yang tak bisa dihapus. Polisi mulai menyusuri desa, bertanya dari rumah ke rumah. Mata mereka tajam seperti pisau yang mengiris lapisan tipis kebohongan Bu Sani dan Bahar. Di rumah yang kini terasa seperti penjara berhantu, Bu Sani semakin rapuh. Jiwanya terkoyak oleh mimpi buruk yang semakin nyata. Surono berdiri di ambang pintu musola. Kepalanya remuk tapi matanya hidup, menatapnya dengan tubuh bisu. Kau yang lakukan ini," bisik suara itu di kepalanya, seolah kegelapan masa lalu merayap kembali. Flashback menyergap Bu Sani seperti hantaman linggis. Masa kecil Bahar, ketika Surono memukulnya dengan sabuk kulit karena nilai sekolah yang buruk. "Kau bukan anakku, kau monster," jerit Surono saat itu. Suaranya penuh kebencian yang sekarang Bu Sani sadari telah menular ke darah Bahar. Bahar kecil menangis, tapi matanya bahkan saat itu sudah dingin, seperti lubang hitam yang menyerap cahaya. Sekarang Bahar dewasa duduk di ruang tamu, memainkan pisau lipatnya dengan jari-jari yang lincah. Mata psikopatnya mengamati ibunya seperti mangsa. "Polisi datang lagi hari ini ya, Bu," katanya pelan. Suaranya seperti bisik angin yang membawa kematian. "Mereka tanya tentang ayah. Kataku dia pergi ke kota, tapi mereka tidak percaya, Bu." Bu Sani menatap anaknya. Jantungnya berdegup kencang. "Bahar, apa kau tinggalkan jejak? Darah itu, aku ingat ada noda di dinding gudang." Suaranya gemetar, menyayat jiwa, mengungkap rasa bersalah yang membusuk seperti luka terbuka. Bahar tersenyum, senyum yang gelap dan misterius, seolah dia menyembunyikan rahasia yang lebih dalam dari pembunuhan itu sendiri. "Jejak ya, Bu?" "Oh, Ibu, jejak ada di mana-mana, di hati kita, di tanah ini. Tapi jangan khawatir, nanti aku yang urus." Bahar berdiri, berjalan menuju ke gudang, dan Bu Sani mendengar suara gesekan. Mungkin pisau membersihkan sisa darah, atau mungkin Bahar sedang mengasah sesuatu yang baru. Misteri Bahar semakin pekat. Siapa sebenarnya anak itu? Apakah kebenciannya lahir dari Surono, atau ada kegelapan yang lebih tua, warisan dari keluarga yang sudah rusak sejak lama? Di desa, warga mulai bergunjing tentang bau aneh dari rumah Surono, dan polisi menemukan sehelai kain berlumur darah di kebun kopi. Jejak yang tertinggal tapi belum terhubung. Bu Sani merasa dinding rumahnya menutup. Napasnya sesak, sementara Bahar tetap tenang. Psikopatnya seperti topeng yang tak pernah retak. "Mereka tak akan temukan apa-apa, Bu," bisiknya malam itu. Tangannya menyentuh bahu Bu Sani dengan dingin. "Kecuali kau yang bocorkan."
Horor di rumah itu kini begitu nyata. Bukan lagi mimpi, retak kecil muncul di lantai musola, seperti urat darah yang merembes dari bawah tanah. Busani melihatnya pertama kali saat subuh. Cahaya matahari menyusup melalui jendela, menerangi garis tipis yang membelah cor beton. Bau busuk samar mulai tercium, seperti daging membusuk yang dicampur tanah basah, membuat perutnya mual dan jiwanya terguncang. "Bahar, lihat ini nak," katanya. Suaranya pecah seperti retakan itu sendiri. Dia mau keluar. Surono mau balas dendam, nak." Bahar berlutut di lantai musola. Jarinya menyusuri retak itu dengan kelembutan yang mengerikan, seolah menyentuh luka lama. Matanya penuh kegilaan psikopat yang semakin mendalam, bersinar dengan kegembiraan gelap. "Biarkan dia membusuk, Bu. Itu balas dendam kita. Melihatnya hancur perlahan, seperti yang dia lakukan pada kita, Bu." Suaranya dingin, tapi ada nada misterius di dalamnya, seolah Bahar menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia sengaja membuat retak itu, atau mungkin ada rahasia lain di bawah lantai, sesuatu yang lebih mengerikan dari jasad Surono. Intrik perselingkuhan semakin gelap. Joko datang malam itu. Wajahnya penuh kecurigaan. "Busani, ada apa dengan musola? Kau tak pernah pergi ke sana lagi. Dan Bahar, dia aneh, seperti orang gila." Busani menariknya ke kebun. Suaranya penuh keputusasaan. "Jangan tanya, Joko. Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya terungkap." Tapi Joko mundur. Matanya menyipit. "Apa kau sembunyikan Surono di sana? Aku dengar kunjingan desa. Dia tidak hilang. Dia mati." Pertengkaran brutal meledak di rumah. Busani menjerit pada Bahar. "Ini salahmu. Retak itu, bau itu. Polisi akan datang, Bahar." Bahar balas dengan tawa sadis. Tangannya mencengkeram lengan ibunya hingga gemetar. "Salahku. Kau yang lemah, Ibu. Kau yang selingkuh. Kau yang buat ayah menjadi gila. Aku cuma akhiri apa yang kau mulai saja, Ibu." Dialog itu menyayat jiwa, mengungkap sisi terdalam Bahar, psikopat yang tak lagi manusia, tapi monster yang lahir dari kegelapan keluarga. Misteri semakin pekat. Apakah Bahar punya rencana lain? Apakah dia akan bunuh Joko juga untuk menutup mulut? Malam itu, Busani hampir gila. Dialog internalnya berputar. "Apa yang kita lakukan? Ini neraka yang kita ciptakan. Dan Bahar, dia menikmati semua ini." Dia mendengar bisikan dari retak beton. "Busani, datanglah. Lihat apa yang kau tanam." Kegelapan menyusup ke jiwa. Retak bukan hanya di lantai, tapi di hati mereka, semakin lebar dan semakin gelap. Ketegangan mencapai puncak, seperti badai yang menggantung di atas sumber salak, siap meledak kapan saja. Polisi datang lagi, kali ini dengan surat perintah. Bayang mereka seperti hantu yang mengejar rahasia gelap rumah itu. "Nyonya Busani, kami perlu periksa rumah Anda," kata inspektur. Matanya tajam mengamati setiap detail. Noda aneh di dinding, bau samar dari musola. Busani berdiri gemetar. Suaranya berbohong. "Surono pergi ke kota, Pak. Dia tinggalkan kami." Tapi kata-katanya retak, seperti beton yang ada di musola. Bahar di sudut ruangan tersenyum tipis. Psikopatnya semakin misterius dan gelap. Dia berbohong dengan lancar. "Ayah sering marah, Pak. Tapi dia bilang mau cari kerja baru." Tapi di dalam pikirannya, rencana berputar. Jika polisi terlalu dekat, dia akan bunuh mereka juga, atau salahkan ibunya. Misteri Bahar semakin dalam. Flashback singkat mengungkap masa kecilnya, ketika dia membunuh kucing tetangga karena cemburu pada ayah. Rahasia yang tak pernah diceritakan, menunjukkan kegelapan yang sudah ada sejak lahir.
Malam itu di musola, Bahar dan Busani berbicara dengan jasad. Dialog gila yang menyayat. "Maafkan kami, Surono. Tidak, kau pantas. Kau monster yang buat kami begini," jerit Busani. Air matanya jatuh ke retak beton. Bahar tertawa. Suaranya brutal. "Dia dengar kita, Ibu. Dia haus darah. Mungkin darah Joko selanjutnya." Ancaman itu menggantung, membuat Busani mundur ketakutan, menyadari bahwa psikopat terbesar bukan Surono, tapi anaknya sendiri. Polisi kemudian pergi, tapi janji akan kembali. Bayang mereka semakin dekat, horor meningkat, bau busuk semakin kuat, bisikan semakin jelas, dan Bahar semakin gila. Matanya penuh kegelapan yang tak berujung. "Mereka akan temukan dia, Ibu," bisiknya. "Tapi sebelum itu, kita harus siap." Misteri gelap memuncak, meninggalkan pertanyaan siapa yang akan selamat dari neraka ini. November 2019 membawa angin dingin yang menusuk tulang ke sumber salak, seolah alam sendiri merasakan kegelapan yang akan terungkap. Polisi datang pagi itu dengan sekop dan palu. Mata mereka penuh tekad yang dingin. Busani berdiri di halaman. Tangannya mencengkeram pagar kayu hingga jari-jarinya memutih. Wajahnya seperti topeng kematian. Bahar di sampingnya tampak begitu tenang, terlalu tenang. Matanya mengawati setiap gerakan polisi, seperti predator yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Musola kecil itu, yang dulu tempat doa palsu Surono, kini dikelilingi garis polisi. Pintunya terbuka lebar, seperti mulut neraka yang siap menelan rahasia. Inspektur, pria bertubuh tegap dengan suara kasar, menatap Busani tajam. "Nyonya, kami dapat laporan dari tetangga. Bau busuk retak di lantai, dan Surono hilang terlalu lama. Kami harus menggali tempat ini." Suaranya datar, tapi ada nada tuduhan yang menggantung di udara. Busani menggeleng pelan, suaranya pecah. Tidak ada apa-apa di sana, Pak. Itu cuma angin." Tapi matanya melirik ke lantai musola, di mana retak beton kini semakin lebar, seperti luka yang menganga. Malam sebelumnya, dia mendengarkan lagi bisikan dari bawah tanah, bukan angin, tapi suara Surono. "Busani, kau akan ikut aku ke sini, ke kegelapan." Horor itu nyata sekarang, bukan mimpi. Dia merasa napas dingin di lehernya, seolah roh suaminya telah merayap keluar dari kuburannya yang dangkal. Bahar menyentuh lengan ibunya, jarinya dingin seperti es. "Biarkan mereka, Bu. Mereka tak akan temukan apa-apa." Tapi di balik kata-katanya, ada misteri yang lebih gelap. Senyum tipis di bibirnya, seolah dia tahu sesuatu yang tak diketahui siapapun. Apakah dia sengaja biarkan retak itu muncul? Atau ada rahasia lain di bawah lantai? Sesuatu yang bahkan Busani tidak tahu. Panggilan dimulai. Suara palu menghantam beton bergema seperti detak jantung yang gila. Cerak, cerak. Setiap pukulan menyayat jiwa Busani. Potongan semen terbang, tanah terbuka, dan bau itu meledak seperti ledakan. Bau kematian yang busuk, campuran darah membeku, daging membusuk, dan tanah lembab. Warga desa yang mengintip dari kejauhan berteriak ngeri, tapi Busani jatuh ke lutut, muntah di tanah. Di liang itu, jasad Surono terungkap, tulang remuk, kepala hancur seperti bubur kering, mata yang tersisa menatap kosong ke atas, seolah menuduh. Tapi yang lebih mengerikan, ada sesuatu yang bergerak di tubuhnya, manggot yang merayap. Tapi Busani bersumpah melihat jari Surono bergerak pelan, seolah mencoba meraihnya dari kubur. Polisi menarik jasadnya keluar, tapi saat itu angin berhembus begitu kencang. Pintu musola berderit sendiri, dan Busani mendengar tawa samar, tawa Surono,
Dari kegelapan yang tak berujung, misteri semakin pekat. Bagaimana jasad itu masih hidup dalam mimpi buruk mereka. Dan Bahar yang tetap diam, matanya bersinar dengan kegembiraan gelap, seolah pengungkapan ini hanyalah awal dari horor yang lebih dalam. Ruang interogasi di kantor polisi Jember terasa seperti kubur hidup. Dinding abu-abu yang lembab, lampu neon yang berkedip-kedip, dan udara penuh bau keringat dan keputusasaan. Busani duduk di kursi besi, tangannya diborgol, wajahnya layu seperti daun yang mati. Di seberangnya, inspektur menatap dengan mata yang tak berkedip. Sementara Bahar di ruang sebelah, dipisah kaca satu arah, tersenyum tipis seolah ini permainan. Pengakuan dimulai, tapi bukan sekadar kata-kata. Ia menyayat jiwa, mengungkap lapisan kegelapan yang tersembunyi dalam keluarga itu. Aku lakukan karena kau hancurkan hidupku, Surono, jerit Busani tiba-tiba. Air mata mengalir deras, suaranya pecah seperti kaca yang retak. Kau pikir utang menumpuk, perselingkuhan itu pelarian? Dan Bahar, dia yang rencanakan, tapi aku biarkan. Linggis itu, darahnya, oh Tuhan, darahnya di mana-mana. Kata-katanya mengandung perasaan, menyayat sisi terdalam, rasa bersalah yang membusuk, cinta yang terdistorsi, dan horor atas apa yang dia lakukan pada suaminya sendiri. Inspektur mencondongkan badan. Motifnya warisan, kecemburuan, dan kenapa musola, tempat suci untuk kubur profan? Busani menggeleng, tapi matanya melirik ke arah Bahar di balik kaca. Bahar, dia bilang itu ironis. Surono berpura-pura saleh, tapi dia monster. Tapi sekarang aku dengar suaranya setiap malam, bisikan dari bawah tanah. Busani, kau selingkuh, kau pembunuh. Apakah rohnya benar-benar ada? Horor mendalam menyusup. Inspektur mencatat, tapi Busani bersumpah melihat bayang Surono di sudut ruangan. Matanya remuk menatapnya, mulutnya bergerak tanpa suara. Pengkhianat. Di ruang sebelah Bahar diinterogasi. Suaranya dingin tanpa penyesalan. Itu balas dendam dan aku yang menyesal. Dia mengakui pukulan linggis, penguburan dan cor beton. Ayah pantas mati. Dia pukul kami, rampas warisan kami. Ibu selingkuh karena dia. Dan aku lindungi dia, Pak. Tapi ada misteri di matanya. Dia tak ceritakan semuanya. Flashback menyergap pikirannya. Masa kecil, ketika dia bunuh hewan peliharaan karena cemburu. Rahasia yang tak pernah diungkap. Apakah pembunuhan Surono bukan yang pertama? Inspektur curiga, tapi Bahar tersenyum. Kau tak akan pernah tahu semuanya. Pengakuan berakhir dengan Busani menangis histeris, sementara Bahar tetap tenang. Tapi saat lampu mati sejenak karena badai di luar, Busani melihatnya lagi. Hantu Surono berdiri di balik inspektur, tangannya meraih ke arahnya. Misteri semakin gelap. Apakah horor ini nyata atau kegilaan yang lahir dari dosa mereka? Di sel penjara sementara, kegelapan semakin menyelimuti jiwa Busani dan Bahar. Tapi bukan akhir, hanya awal dari dendam yang tak berujung. Busani terbaring di ranjang besi yang dingin, mata terbuka lebar, mendengar bisikan yang semakin jelas. Busani, Bahar, kalian akan membayar semua ini. Horor mendalam, bukan mimpi, tapi suara nyata dari dinding. Seolah Surono telah menyusup ke batu-batu penjara. Dibangun dengan jeritan, tapi sipir hanya menggeleng. Itu imajinasi, Nyonya. Tapi Busani tahu, roh itu nyata, haus balas dendam.
Bahar di sel sebelah mendengar jeritan ibunya tapi tak peduli. Psikopatnya semakin gelap. Di pikirannya rencana baru terbentuk. "Ibu, kau pengkhianat," gumamnya sendirian. Tangannya menggenggam borgol seperti senjata. Tuis sadis muncul. Bahar mulai curiga ibunya akan membocorkan rahasia lebih dalam. Rahasia bahwa Bahar pernah bunuh sebelumnya. Mungkin saudara yang hilang di masa kecil. Misteri yang tak pernah terungkap. "Jika kau bicara, Ibu, aku akan akhiri kau juga. Dari sini, dari neraka ini." Malam itu, Busani bermimpi. Surono merangkak dari bawah lantai musola. Tubuhnya busuk tapi hidup, meraih kakinya. Tapi saat dia bangun, dia melihat bayang di sel Bahar. Bukan hantu, tapi Bahar sendiri, menatap melalui jeruji dengan mata penuh kebencian. "Kau selanjutnya, Ibu," bisiknya. Suaranya seperti angin dingin. Horor semakin mendalam. Apakah Bahar yang ciptakan bisikan itu? Atau ada kekuatan gelap yang lebih tua, warisan keluarga yang mengutuk mereka? Dendam tak berakhir. Di desa, musola ditinggalkan, tapi warga mendengar jeritan malam hari. Busani dan Bahar ditangkap, tapi gelagapan tetap. Misteri apakah Surono benar-benar mati, atau rohnya akan balas dendam selamanya, menyayat jiwa mereka dari dalam. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jember terasa seperti neraka yang dingin. Dinding batu lembab menyerap setiap jeritan dan bisikan. Sementara cahaya neon pucat menerangi wajah-wajah yang rusak. Busani duduk di kursi terdakwa. Borgolnya menggigit pergelangan tangannya seperti gigi setan. Matanya cekung dan penuh bayang-bayang yang tak pernah hilang. Di sebelahnya, Bahar masih dengan senyum tipis yang misterius, menatap hakim seperti sedang mempelajari mangsa yang baru. Sidang telah berlangsung berminggu-minggu. Saksi-saksi menceritakan horor desa, bau busuk dari musola, darah yang tak pernah hilang dari mimpi mereka. Tapi hari ini, vonis akan jatuh. Hukuman abadi yang seharusnya mengakhiri semuanya, tapi justru membuka pintu kegelapan baru. Hakim, pria tua dengan suara gemetar, membaca vonis. Berdasarkan bukti dan pengakuan, terdakwa Busani divonis 10 tahun penjara atas pembunuhan berencana, dan terdakwa Bahar 20 tahun. Dengan pertimbangan sifat psikopat dan kekejaman yang tak manusiawi. Ruangan hening sejenak, lalu meledak dengan gumaman warga desa yang hadir. Busani menangis, air matanya jatuh ke meja kayu. Ini akhirnya. Tapi Surono, dia masih ada di sini, di kepalaku. Bahar tertawa kecil. Suara yang mencekam dan sadis membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Akhir. Oh, Ibu, ini baru permulaan. Dia menoleh ke ibunya. Matanya hitam seperti lubang tanpa dasar. Pertengkaran terakhir meledak di ruang sidang, penuh kata kasar yang menusuk jiwa. Kau bajingan kecil, Bahar. Kau yang buat kami jadi begini. Monster yang kau ciptakan dari darahku sendiri, jerit Busani. Suaranya pecah penuh penyesalan yang menyayat. Bahar balas dengan dingin. Suaranya seperti pisau yang perlahan menusuk. Darahmu. Oh Ibu, kau tak tahu apa-apa. Ayah pernah bilang aku bukan darahnya. Dan kau selingkuh dengan Joko sebelum aku lahir. Siapa ayahku sebenarnya? Mungkin Joko, atau mungkin monster lain yang kau sembunyikan. Tuis mencekam terungkap. Selama sidang, bukti baru bermunculan. Surat lama dari Surono disembunyikan di rumah yang mengungkap kecurigaannya bahwa Bahar bukan anak kandungnya. Busani memucat. Tidak mungkin, kau bohong. Tapi Bahar tersenyum lebih lebar. Misteri gelapnya semakin pekat. Atau mungkin aku tahu lebih banyak. Mungkin aku yang bunuh Joko juga. Kemarin malam di sel, aku bermimpi
atau bukan mimpi. Horor mendalam. Polisi tiba-tiba bergerak karena pagi itu Joko ditemukan tewas di rumahnya. Kepala remuk seperti Surono, tapi Bahar ada di penjara. Bagaimana? Sidang kacau, tapi vonis tetap. Hukuman abadi, tapi dengan twist mengerikan. Kegelapan Bahar tak berkurang oleh dinding penjara. Saat mereka dibawa pergi, Busani mendengar bisikan di telinganya. Aku masih di sini. Busani melalui dia. Roma di sumber salak kini ditinggalkan, seperti mayat yang membusuk di bawah matahari Jember. Kebun kopi liar tumbuh, menyelimuti dinding kayu yang retak. Sementara musola kecil itu berdiri sunyi di halaman. Pintunya berdiri ditiup angin, seolah memanggil roh-roh yang tak tenang. Warga desa menghindarinya, berguncing tentang jeritan malam hari, bau busuk yang tak pernah hilang, dan bayang-bayang yang bergerak di balik jendela. Refleksi sastra menyusup ke pikiran siapapun yang berani mendekat. Kegelapan manusia tak pernah hilang, hanya terkubur di bawah lapisan tipis tanah dan beton, menunggu saat untuk merayap keluar dan menelan yang hidup. Tahun-tahun berlalu di penjara, tapi horor tak berakhir. Busani kini wanita tua yang rapuh, terbaring di selnya, mendengar bisikan Surono setiap malam. Kau pikir vonis itu akhir? Aku hidup melalui darah yang kau hianati. Dia menulis surat pada Bahar, tapi tak pernah dibalas sampai suatu hari. Sipir membawa kabar mengerikan. Bahar melarikan diri, meninggalkan jejak darah di selnya, tapi bukan darahnya sendiri. Dia bunuh sipir seperti Surono, kata sipir suaranya gemetar. Twist mencengkam terungkap di epilog. Busani menerima paket misterius, sebuah linggis berkarat berlumur darah segar, dengan catatan, "Ibu, aku datang. Warisan kita tak pernah mati." Malam itu, di musola yang sunyi, warga desa mendengar jeritan baru. Bukan dari roh Surono, tapi dari sesuatu yang lebih gelap. Busani terbangun di selnya, melihat bayang di depan jeruji. Bahar atau hantu Surono, atau gabungan keduanya. "Siapa kau sebenarnya?" bisik Busani, jantungnya berdegup kencang. Tapi bayang itu tersenyum. Suaranya campuran antara Bahar dan Surono. "Aku adalah kegelapan yang kau tanam, Ibu. Dan sekarang aku bebas." Pintu sel berdiri terbuka sendiri. Angin dingin menyusup dan kegelapan menelan semuanya. Apakah Bahar benar-benar melarikan diri? Apakah roh Surono mengendalikan dia? Atau semuanya hanya mimpi buruk yang tak berakhir? Musola tetap sunyi, tapi bisikan baru bergema. "Balas dendam baru dimulai." Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana teman-teman dengan cerita ini? Apakah cerita ini begitu sangat mengerikan? Nah, jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, ikutin terus di channel Suara Mistis. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari Suara Mistis. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.